Halo saham mania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di-request oleh teman-teman kita. Ini sama ya, masih perusahaan logistik juga. Wow, teman-teman request banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Kali ini yang mereka logistikkan, kali ini bukan seperti semen ataupun barang-barang lainnya, tapi kali ini perusahaan yang satu ini bergerak di bidang logistik yang lebih konsumer seperti surat-surat ataupun barang belanjaan juga ada teman-teman. Mirip-mirip dengan JNT, JNE, Express juga. Kali ini kita akan membahas saingan mereka. Nama perusahaannya adalah Krida, Jaringan Nusantara Tbk dengan kode emiten KJEN atau kita panggil aja Kajen ya, bukan Kajen tapi Kajen. Langsung aja kita kenalan dengan perusahaan yang satu ini. Dari beritanya terlebih dahulu, tekan kerugian, KJN sampaikan langkah strategis ke depan. Lalu ada UMA juga, unusual market activity. Tapi overall di sini sih mana-mana aja, nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan. Iya. Baik, kita langsung kenalan dengan perusahaan ini. Mereka didirikan udah cukup lama, di tahun 98, lebih lama daripada dua perusahaan kemarin yang kita pernah bahas. Hari ini malahan saya bahasnya ya, ada RCC, lalu ada juga perusahaan Pura. Mereka didirikan tahun 2000-an. Tapi ini perusahaan Kajen ini tahun 98. Udah lama banget ya. Mereka ini bergerak di bidang logistik surat dan juga logistik paket-paket lainnya. Di antaranya pelayanan mereka kita bisa lihat dari website mereka, ada juga KJN Express Mail Solution, lalu ada juga Mailroom Management juga ada, KJN Package juga ada. So, bergerak di bidang logistik bagaimana? Prospeknya bagus dong ya. Nggak perlu diragukan lagi karena sektor ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mau belanja ataupun bertransaksi. Palingan sekarang kita lihat kinerjanya bagaimana. Kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya itu 24%. Ini masih aman, masih di bawah 50%. Lalu ada Grafindo Karya Nusantara, dia memegang 52%. Langsung aja kita lihat pemegang saham yang satu ini, beritanya cuma ada satu doang, di mana berita tentang Kajen Lesu. Sahamnya pada sesi 1 hari ini 16 September 2022. Harga IPO-nya 202 malahan, sekarang udah turun banget dia. Ini adalah sekilas tentang pergerakan saham Kajen ini. Sangat downtrend sekali teman-teman. Jadi kita lihat kenapa downtrend banget sih. Sekarang kita lihat laporan keuangannya terlebih dahulu yang baru update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Kajen. Oke, agak lama ya dia ya. Coba kita refresh dulu. Kajen masih sama. Kalau dia masih seperti ini, nanti kita download di websitenya langsung aja ya. Kita refresh sekali lagi. Memang sering error sih website IDX ini, mungkin karena banyaknya akses ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Karena nggak gerak, kita download di websitenya aja, di bagian investor relation, lalu laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2022 ya. Oke, mungkin karena internet saya kali ya. Oke, ini udah ada 30 September 2022. Kita lihat dulu. Lagi download. Kita bandingkan dengan yang RT Business punya. Oke, ini dia. Kasnya 48 juta. Waduh, hai. Ini kasnya tipis banget ya. Ini mirip-mirip dengan tabungan orang-orang pada umumnya. 48 juta kasnya, jadi cash rasionya cuma 2% doang. Karena hutang jangka pendeknya aja udah 2M. Tapi cashnya nggak sampai 50 juta. Jadi pasti kewalahan dong kalau mau bayar hutangnya. Ini kurang bagus sih teman-teman ya. Baik. Oke, jadi dari keuangan aja udah tidak sehat. Jadi kita langsung masuk ke pendapatannya aja. Kita lihat bisnis apa yang dijalankan oleh Kajen ini. Pasnya logistik dong, tapi apakah benar? Ya, kita lihat di sini pendapatan bersih ya. Laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk, malahan rugi dia ya. Kalau kita lihat di sini rugi komprehensif. Laba atau rugi ya ini? Coba kita lihat ya. Sepertinya laba sih
harusnya laba ya, dia laba sekitar 10 juta. Tapi di sini tercatat 4,5 miliar. Agak membingungkan sih. Oke, kita cek ya. Dari pendapatan bersihnya 5M, beban 2,3M, dapat laba kotor 3,2M. Lalu ada beban usaha 3,9M. Jadi akhirnya dia jadi rugi usaha 683 juta rupiah. Cuman ada pendapatan lain-lain 957 juta. Jadi akhirnya dapat harusnya laba sebelum pajak penghasilan ya 23 juta. Lalu setelah dikurangi dengan pajak, dapatlah laba bersih 4,5M sih. Iya betul ya. Cuman ada penghasilan komprehensif lain, pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi seperti pengukuran kembali liabilitas. Lalu ada pajak penghasilan terkait, dapatlah rugi bersih komprehensif periode berjalan itu 10 juta sih ya. Di sini sih net profitnya 4,5 juta. Jadi ya mungkin mereka pakai yang ini kali, bukan yang rugi bersih komprehensif ya. Oke, 4,5 juta labanya, sehingga PR yang didapat 7 ribuan. Ini agak tipis sih, malah terlalu tipis lagi ya. Marginnya juga kurang sehat. Operating profit margin minus, net profit margin 0,08%, ROE-nya cuma 0,01%. Jadi pendapatan udah nggak bagus, cashnya juga nggak bagus. Sekarang kita lihat pendapatannya datang dari mana aja. Pendapatan bersih. Oke. Nah, ini dia pendapatan bersih dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih berasal dari PT Bank BRI dan PT Datanet Indomedia. Jadi bank-bank besar biasanya itu banyak sekali dokumen-dokumen. Jadi mungkin dikirim oleh kajian ini. Wow, oke. Jadi bisa kita lihat ya pendapatannya dari Bank BRI ternyata dan PT Datanet Indomedia. Oke, jadi gitulah teman-teman, kajian ini memang lebih melayani di bidang itu ya, di BRI, dimana pendapatannya itu 5,5M dari itu ya. Oke, jadi bukan paket yang lebih banyak, tapi lebih ke surat-surat. Selanjutnya kita akan lihat turnover hariannya itu sebesar 165 juta rupiah. Agak sepi sih. Jadi kajian ini memang belum terlalu menarik. Tapi apakah ada referensi lain perusahaan yang bergerak di bidang logistik? Meskipun bukan logistik surat ya, tapi logistik pastinya banyak dong referensi dari saya. Bisa dilihat di sini ada TB dan juga SMDR. Jadi silakan dipilih teman-teman. Yang pastinya kajian ini masih belum terlalu menarik. Kira aja pembahasan kajian di mana mereka melayani Bank BRI untuk pengiriman surat-surat berharga. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.